Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Sapitri Hasibuan, NIM 21078021 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya akan membuat presentasi singkat tentang tugas UTS dari pengantar kewirausahaan. Dosen pembimbing ialah Pak Yulianto Santoso, MPD. Yang pertama ialah deskripsi sistem perkuliahan. Pengantar kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah wirausaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pengertian wirausahaan, orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Tujuan kewirausahaan adalah 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. 3. Menghasilkan kemajuan dan strategi masyarakat. 4. Mengudayakan semangat, sikap, perilaku, dan mampu kewirausahaan di kalangan masyarakat. Manfaat kewirausahaan adalah 1. Menambah daya tampung tenaga kerja. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pelihara lingkungan, dan kesejahteraan. 3. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, takut, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. 3. Mendidikan karya jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan dalam menghadapi pekerjaan. 3. Pendidikan masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan. 1. Terbuka lebar kesempatan menjadi posisi dalam perusahaan. 2. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. 3. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. 4. Membuka perilaku untuk membantu masyarakat dalam usaha. 3. Terbuka ke peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan tanggung jawab. 1. Kelemahan 1. Tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. 2. Pekerjaan keras dan waktu sangat panjang. 3. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Pengertian wirausaha atau entrepreneur. Seseorang yang memulai atau mengoperasikan bisnis. Seseorang membuat keputusan yang membentuk sistem ekonomi, mendorong perubahan atau inovasi dan kemajuan perekonomian. Orang yang memiliki kemampuan membuat risiko dan mempercepat perubahan ekonomi. Mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua. Pertemuan kedua ialah prinsip dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan bermotivasi dalam aktivitas ekonomi, perilaku, dan aktivitas wirausaha yang mencukupi kegiatan formal dan informal dapat menciptakan kesejahteraan bagi perwirausahaan sendiri dan bahkan pada orang-orang yang terlibat di dalam kegiatannya. Definisi wirausaha. Beberapa definisi populer mengenai wirausaha dapat ditemukan sebagai berikut. A. Winardi tahun 2003 menyatakan wirausaha adalah seorang yang berupaya untuk mereformasikan dan merevolusikan pada produk yang mengeksplorasi sebuah penemuan baru atau sesuatu yang pernah dicoba guna menghasilkan sebuah komuniti atau produksi kondisi lama dengan cara yang baru. B.
Miko tahun 2011 mengatakan wirausaha atau wira swasta atau saudagar merupakan istilah yang melekat pada diri seseorang yang mampu berdiri sendiri karena keunggulan yang dimiliki dalam bidang usaha. C. Mardit et al. Tahun 1996 mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripada yang C. Kasimar tahun 2011 menyatakan bahwa secara sederhana arti wirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dan berbagai kesempatan. Dan wirausaha adalah seorang inovator yang mampu memanfaatkan mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual dan dipasarkan, memberikan nilai lebih dengan memanfaatkan upaya, waktu, biaya, dan kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan ide dan gagasan yang memiliki nilai keunggulan. Wirausaha sebagai seorang bahwa perubahan dalam dunia bisnis yang tidak mudah, menyerah dalam berbagai kesulitan, dan mengajar keberhasilan usaha dirintis secara terencana. Definisi kewirausahaan telah dijelaskan di atas bahwa wirausaha adalah mereka yang memiliki sense of business, berjiwa kreatif, memiliki pikiran yang inovatif, bertanggung jawab dalam kegembangan, dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan, mencapai cita-cita dan usaha yang tidak dilakukan. Pertemuan ketiga ialah pengembangan kewirausahaan. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil: 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi dan prestasi. 4. Berani mengambil resiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan perbaikan pihak. Jenis bidang usaha: 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambang. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata, dan lain-lain. Faktor yang membentuk bidang usaha yang dilakukan: 1. Minat dan bakat. 2. Modal. 3. Waktu. 4. Laba, dan 5. Pengalaman. Cara mendirikan usaha: 1. Mengadakan rapat umum pemegangan saham. 2. Dibuatkan akte notaris. 3. Didaftarkan di pengadilan negara. 4. Diperintahkan dalam lembaran negara. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha: 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaku pekerjaan salah kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. 6. Bencana alam. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha: 1. Modal investasi. 2. Modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biaya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek yang beberapa kali pakai dalam bentuk proses produksi. Sumber-sumber modal membutuhkan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang
yang ada yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Biaya suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dan modal pinjaman. Pengertian modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari memiliki perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan mengandalkan modal sendiri untuk membiayai sesuatu usaha adalah tidak dapat beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen. Jenis-jenis lokasi. 1. Lokasi untuk kantor pusat. 2. Lokasi untuk pabrik. 3. Lokasi untuk gudang. 4. Lokasi untuk kantor cabang. Pertimbangan menentukan lokasi. 1. Jenis usaha yang dijalankan. 2. Dekat konsumen atau pasar. 3. Dekat dengan bahan baku. 4. Ketersediaan tenaga kerja. 5. Sarana dan prasarana. 6. Dekat dengan pusat pemerintah. 7. Dekat dengan lembaga keuangan. 8. Berada di kawasan industri. 5. Kondisi masyarakat setempat. Pertemuan keempat ialah strategi kewirausahaan. Pengelola usaha. Rencana usaha adalah suatu hal yang bertulisan berisikan misi usaha, usulan usaha operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang memungkinkan drain atau pasar. Fungsi dari perencanaan sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang berupa A. Maksud usaha. B. Usulan finansial. C. Permintaan dana. D. Cara menggunakan dan cara membayar kembali pinjaman. Pengelolaan usaha. A. Sebagai alat untuk menunjukkan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar buat proposal yang berada. A. Manajemen usaha. B. Pemasaran. C. Produksi dan operasional. D. Keuangan perusahaan. Pengelola keuangan adalah bagaimana mengusaha sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana dan perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan usaha. 1. Sumber dana atau keuangan perusahaan, dana internal dan dana ekstern. 2. Perencanaan kegunaan dana, rencana keuangan, analisis pulang pokok. 3. Pengawasan dan pengendalian dana. Strategi pemasaran. A. Perencanaan pemasaran. B. Bauran marketing mix. C. Kiat pemasaran usaha baru. Cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang dan dibutuhkan, tentu target apa yang hendak kita capai. Teknik pengembangan usaha. Perluasan skala ekonomi, menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi dan tempat usaha. Perluasan cakupan usaha. Diversifikasi untuk ekonomi yang ditandai oleh biaya produksi total bersama, misal menambahkan jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari sekarang diproduksi. Pertemuan kelima adalah etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika ataupun norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang tidak ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika. Asal kata etika. Etika berasal dari bahasa Perancis equinti, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan ataupun ketentuan untuk menghadiri secara seperti waktu pemakaian disebut.
Pengertian secara luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain karena masing-masing masyarakat beragama dan ada budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku ataupun perilaku manusia yang masyarakat. 3. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku masyarakat. Etika dan norma setiap pengusaha 1. Kejujuran. 2. Bertanggung jawab. 3. Menepati janji. 4. Disiplin. 5. Taat hukum. 6. Suka membantu. 7. Komitmen dan menghormati. 8. Mengejar berprestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausahaan. Tujuan etika harus dijalankan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan bersebab persahabatan dan pengorgaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan membina dan menjaga hubungan. Pertemuan ke-6 adalah kewirausahaan sosial, menjawab tentang dekade bonus demografi dan era digital. Menganggur atau berwirausaha, beban demografi yang disebut sebagai bonus ataupun demografi, era digital yang menghapus banyak pekerjaan. 2. Tantangan angkatan kerja baru. 1. Di era digital. 2. Bonus demografi tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2030. Nilai-nilai kehidupan seorang wirausaha. 1. Berpikir logis, kreatif, dan tekur. 2. Berani berinisiatif untuk memulai. 3. Berhemat dan praktis efisien. Menjadi individu dan rumah tangga yang sejahtera. 1. Bekerja. 2. Meningkatkan terus produktivasi. 3. Punya posisi tawar dan pasar tenaga kerja. 4. Berwirausaha dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Pertemuan ke-7 ialah wirausaha sosial. Konsep dan prinsip wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Wirausaha sosial adalah disiplin ilmu yang mengembangkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Elemen kewirausahaan sosial. 1. Social value. 2. Civil society. 3. Innovation. 4. Innovasi activity. C. Karakteristikus kewirausahaan sosial. Terdapat beberapa pembelajaran tentang kewirausahaan sosial beserta berbagai kreatif yang dimiliki oleh pengusaha sosial itu sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.